the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2281. Apa? Iwan berdiri kaget saat mendengar itu. Meskipun dia sudah menebak alasan Arthur dan yang lainnya berada di sana, Iwan tahu bahwa Arthur selalu menjadi seseorang yang memiliki rasa hormat yang tinggi. Terlebih lagi keluarga Agus dan Rizka sangat dekat dengannya. Yonas adalah orang yang berperilaku tidak terhormat dan dia juga yang datang untuk Iwan. Biarpun Yonas terluka, dia pastinya pantas mendapatkannya. Dengan pemahamannya tentang karakter Arthur dan Agus, mereka mungkin tidak akan menyalahkannya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa segala sesuatunya akan berjalan jauh melampaui ekspektasinya. Untuk melindungi Yonas, Arthur memaksa masuk ke Mustika Ratu Group bersama anak buahnya. Kata-katanya juga kasar, seolah Arthur ada di sana untuk menghukum Iwan atas kejahatan Iwan. Itu membuatnya benar-benar lengah. "Ayo, aku akan pergi bersamamu untuk melihat ada apa," Iwan berkata sambil berjalan keluar. Tari dan Ratna juga cukup khawatir, jadi mereka pun mengikutinya. Ada ruang luas di depan gedung kantor perusahaan. Pada saat itu, Candil telah menghentikan Arthur dan yang lainnya bersama beberapa penjaga perusahaan yang bersamanya. Kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan. "Tetua Gumelar, mengapa Anda dan keluarga Anda menerobos masuk ke perusahaan kami?" Candil bertanya. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Arthur dan Arthur terkenal sebagai kepala keluarga Gumelar. Dia adalah seorang yang berdiri di puncak wilayah selatan dan dikenal orang hampir semua orang di dunia persilatan. Candil jelas bisa mengenali Arthur. "Di mana Iwan? Suruh dia keluar untuk mati sekarang juga," Arthur berkata dengan dingin. Niat membunuhnya terus-menerus muncul dari matanya. Candil adalah seorang praktisi bela diri pengembara yang suka tidak menonjolkan diri. Meskipun Arthur tidak mengetahui siapa Candil, dia masih dapat mengetahui dari langkah kaki dan aura Candil yang menatap bahwa Candil jelas merupakan seorang praktisi bela diri yang sangat kuat. Jadi dia menyuruh keluarga Gumelar tetap di belakang, tidak lagi melanjutkan ke depan. "Aku di sini." Pada saat itu suara Iwan terdengar di udara. Dia berjalan bersama Tari, Ratna, dan Masun. "Tetua Gumelar, apa maksudnya ini? Apakah kalian semua benar-benar menganggap saya orang yang penurut?" Iwan menatap tatapan Arthur tanpa rasa takut saat dia mendekat. Dia memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Yonas adalah orang yang menerobos ke Mustika Ratu Group bertingkah seperti bandit tiran. Dia bahkan menampar wajah Tari. Namun demikian, pada saat itu Arthur memimpin anak buahnya sendiri ke Mustika Ratu Group dan bahkan mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Iwan. Pil itu cukup sulit untuk ditelan. Tidak mungkin Iwan akan senang dengan hal itu. "Iwan, ini sungguh buruk. Yonas meninggal." Rizka buru-buru memberitahu Iwan sebelum Arthur bisa mengatakan apapun. "Apa?" Iwan pun kaget mendengarnya. Dia sangat terkejut dengan berita itu. Bab 2282. Tuan Gumelar tadi baik-baik saja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Siapa yang membunuhnya? Iwan agak ragu setelah pulih dari keterkejutannya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. "Siapa lagi yang bisa?" "Iwan, kamu dasar iblis. Kamu telah membunuh anakku. Beraninya kamu berbicara begitu santai sekarang. Aku akan pastikan kamu membayar dengan nyawamu untuk menenangkan jiwanya." Aulus yang berada di samping Arthur tidak bisa menahan amarahnya lagi. Orang yang membunuh putranya berada tepat di depannya. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan kebenciannya saat dia menyerang ke depan dengan gelombang energi kuat mengarah tepat ke Iwan. "Apa maksudmu aku telah membunuh Yonas? Apa hubungannya denganku?" Iwan pun kaget mendengarnya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia akhirnya mengerti mengapa Arthur dan keluarga Gumelar menerobos masuk dan menuntut kepala seperti itu. Jadi mereka semua salah mengira bahwa dia adalah pembunuh Yonas. Sementara Iwan merasa terkejut, Aulus segera muncul di hadapan Iwan dengan kecepatan luar biasa cepat dan menyerang tepat di kepala Iwan.
Serangan itu terlalu mendadak dan Iwan sama sekali tidak siap. Tanpa pertahanan apapun, dia tidak punya waktu untuk melawan dan hanya bisa menyaksikan serangan Aulus datang padanya. Jika serangan Aulus menimpa Iwan, setidaknya Iwan pasti akan menderita luka berat karena dia tidak memiliki pelindung dada kaisar untuk melindungi kepalanya. Melihat Iwan dalam bahaya, Candil tidak ragu sama sekali. Dia dengan cepat muncul di depan Iwan. Setelah itu, dengan gelombang kekuatan yang sangat besar, dia dengan cepat menyerang untuk mencegat serangan Aulus. Dengan bentrokan yang hebat, serangan Candil dan Aulus bertabrakan. Setelah itu, tubuh Candil tidak bergeming 1 inci pun. Aulus hanya berada pada level yang sama dengan Agus sebelumnya. Dia hanya berada di tahap semi yang muna yang sangat jauh di belakang Candil yang sudah berada di tahap yang muna. Aulus sama sekali tidak mampu melawan energi Candil yang sebenarnya dan segera dipaksa mundur. Dia tidak bisa menahan diri untuk terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia menenangkan diri. Kamu baru saja berada di tahap awal yang muna, apakah kamu ingin mati? Arthur sangat marah saat melihat Candil memaksa Aulus mundur. Setelah itu, Arthur mengirimkan gelombang energi sejati yang sangat kuat yang sepertinya mengandung kekuatan tsunami tepat di Candil. Tahap akhir yang muna, ekspresi Candil berubah drastis ketika dia merasakan energi sejati yang sangat besar datang dari Arthur. Dia sama sekali tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia pun segera berguling menjauh, berusaha menghindari serangan itu. Namun dia jauh lebih lemah daripada Arthur, bahkan menggunakan semua yang dimilikinya. Dia gagal menghindari serangan Arthur sepenuhnya dan masih terkena serangan. Bang, dengan suara keras Candil terlempar beberapa meter ke belakang oleh serangan Arthur sebelum dia terbanting keras ke tanah. Setelah dia terjatuh, dia merasakan sakit di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah sebelum dia terjatuh ke tanah dengan lemah. Untungnya kali ini Arthur hanya berencana membalas dendam pada Iwan dan tidak berencana menyakiti orang yang tidak bersalah. Meskipun Candil menderita luka dalam, nyawanya tidak dalam bahaya sama sekali setelah diserang. Bab 2283. Tuan Qin, apakah kamu baik-baik saja? Iwan tertegun melihat Candil dikalahkan dengan mudah oleh Arthur. Dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu Candil berdiri. Aku baik-baik saja, aku masih bisa menahan diri. Candil mendengus sambil memegangi dadanya yang sakit. Senang mendengarnya. Iwan merasa lega mendengarnya. Dengan itu, Iwan mengeluarkan pil sirkulasi yang sempurna untuk menyembuhkan luka seperti itu dan menyerahkannya kepada Candil. Iwan Gusnadi, aku akan membuatmu membayar karena membunuh anakku. Tepat setelah mengatakan itu, Aulus menyalurkan seluruh energinya ke telapak tangannya dan bersiap menyerang Iwan untuk membalas kematian putranya Yonas. Tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan. Iwan berteriak betapapun marahnya dia atas invasi Arthur dan keluarga Gumelar lainnya. Belum lagi bagaimana mereka telah melukai Candil selama proses tersebut. Dia masih mengerti persis apa yang sedang terjadi. Keluarga Gumelar jelas-jelas salah memahami segalanya dan mengira bahwa dialah penyebab kematian Yonas. Itulah sebabnya mereka membalas dendam. Oleh karena itu, prioritasnya saat ini adalah meluruskan kesalahpahaman mereka agar tidak menanggung akibat yang mengerikan ini. Dengan memikirkan tersebut, Iwan mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Iwan mengingat, kamu dulu sering berbuat baik kepada kami. Aku akan memberimu satu kesempatan. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Arthur menyatakan dengan tatapan serius memberi isyarat agar Aulus berhenti. Tetua Gumelar, saya akui bahwa Yonas dan saya belum pernah bertemu langsung dan saya bahkan pernah melukainya sekali sebelumnya. Namun pada saat itu yang saya lakukan hanyalah mematahkan lengannya. Saya tidak pernah mencoba melakukan hal yang lebih serius dari itu. Maksudku, kematiannya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya sama sekali. Saya yakin kalian semua telah melakukan kesalahan. Iwan menjelaskan setenang yang dia bisa. Omong kosong. Yonas meninggal karena luka parah tak lama setelah dia kembali ke rumah. Siapa lagi yang menjadi pelakunya? Jika bukan kamu, Aulus berteriak. Apa? Itu tidak mungkin. Yonas baik-baik saja ketika dia meninggalkan Mustika Ratu Group. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mati begitu cepat setelah kembali ke rumah? Ada yang berbau amis.
Iwan menyatakan dengan percaya diri, dia telah melalui banyak hal selama ini dan dengan pengalamannya, Iwan yakin bahwa dia tidak mungkin menyebabkan kematian Yonas. Bahkan jika dia belum memiliki kendali penuh atas kekuatannya, ia yakin Yonas tidak akan pernah mati akibat luka yang menimpanya, apalagi itu sama sekali tidak pernah menjadi niatnya. Perasaannya memberitahunya bahwa kematian Yonas lebih daripada apa yang terlihat. Namun karena belum mengetahui detail kematian Yonas, Iwan belum bisa memastikan apa yang terjadi. Omong kosong, kebenaran ada tepat di depan kita, namun kamu masih berusaha mencari jalan keluar. Kamu harus membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Aulus sangat marah. Setelah mendengar pernyataan Sule dan Norem, ditambah dengan diagnosis Finlay, Aulus yakin bahwa Iwanlah pelaku pembunuhan Yonas. Namun Iwan tidak hanya gagal menunjukkan penyesalan atas tindakannya, tetapi Iwan bahkan terus menghindari semua tanggung jawab. Itu semakin membuatnya marah. Meski begitu, Aulus bukan satu-satunya yang marah dengan hal ini. Arthur sama marahnya, bahkan lebih marah. Dengan bukti nyata yang ada, Arthur pun yakin bahwa Iwan telah bertanggung jawab atas kematian Yonas. Tidak peduli seberapa keras Iwan berusaha meyakinkannya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Sebaliknya, penolakan Iwan justru membuatnya semakin berapi-api. Bab 2284. Aku sudah memberimu kesempatan ini untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Bukan hakmu untuk berusaha keluar dari kejahatanmu. Arthur menggeram, secercah kebencian terlihat di matanya. Aku tidak berusaha mencari jalan keluar. Ini adalah kebenarannya, Iwan menjawab dengan tenang. Baiklah kalau begitu, aku sudah memberimu kesempatan. Bukan salahku jika kamu memilih untuk menyia-nyiakannya. Aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu pada Yonas. Kamu akan menyesali ini. Arthur terkekeh, kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengirimkan gelombang energi yang kuat ke arah Iwan. Brengsek, warna wajah Iwan telah mudar. Dia tahu betul bahwa Arthur jauh lebih kuat darinya dan dia sama sekali bukan tandingan Arthur. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Iwan melepaskan Phantom Step dan melesap jauh dari serangan Arthur di saat-saat terakhir dan hanya menyisakan siluet wujudnya. Mencoba lari tidak secepat itu. Ambil ini. Arthur mendengus, selalu mengubah taktiknya dan mengirimkan gelombang energi lain yang merubah menjadi tornado dan berputar langsung ke arah Iwan. Oh tidak, ekspresi Iwan membeku di wajahnya. Dia menggunakan Phantom Step-nya sekali lagi berniat menghindari serangan Arthur lagi. Sayangnya karena dia tidak meminum pil pemicu energi, dia hanya berada di tahap menengah alam Augana saat ini, yang jauh dari tahap yang Muna tingkat akhir yang Arthur miliki. Satu-satunya alasan dia berhasil lolos pertama kali adalah karena keberuntungan. Sekarang setelah Arthur melancarkan serangan kedua yang lebih cepat dan jauh lebih kuat, Iwan tidak bisa lagi menghindarinya. Bahkan dengan Phantom Step sekalipun, dia tidak bisa menghindari serangan Arthur tepat waktu dan terjebak dalam tornado yang mengakibatkan Iwan terlempar ke seberang ruangan seperti sekarung kentang. Iwan mendarat di tanah dalam tumpukan kusut. Gelombang rasa sakit yang luar biasa melanda dadanya, menyebabkan dia membungkuk dan mengeluarkan seteguk darah. Untungnya, dia memiliki pelindung dada kaisar sebagai tamengnya. Dengan penghindarannya yang tepat waktu, dia menghindari serangan terberat Arthur. Terlepas dari beberapa luka dalam, Iwan baik-baik saja. Iwan, kamu baik-baik saja kan? Tari dan Ratna sama-sama ngeri melihat pemandangan itu. Mereka dengan cepat berlari ke depan untuk membantu Iwan berdiri dan memeriksa cederanya. Mereka merasa lega setelah memastikan bahwa Iwan memang baik-baik saja. Jangan mengambil ini terlalu jauh, tetua gumelar. Iwan menatap Arthur dengan ekspresi marah saat dia berdiri, mencoba menahan rasa sakit. Iwan tahu betul bahwa kematian Yonas sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan setelah keluarga Gumelar sangat salah memahaminya, Iwan masih memilih untuk memaafkan mereka dan bahkan berusaha menjelaskan semuanya kepada mereka dengan cara yang sopan. Semua karena dia menyimpan persahabatan mereka erat di hatinya. Namun Arthur dan Aulus tidak hanya menolak untuk mempercayainya, tetapi Arthur bahkan menyerang lebih dulu dan mencoba membunuhnya. Itu membuat Iwan sangat marah. Iwan Gusnadi, kamu membunuh Yonas dan kamu memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa aku bertindak terlalu jauh, lelucon yang luar biasa. Arthur mencibir ketika mendengar itu. Bab 2285.
Saya akan mengatakan ini sekali lagi, Tetua Gumelar, saya bukan pembunuh Yonas. Jika Anda bersikeras meminta pertanggungjawaban saya atas sesuatu yang belum pernah saya lakukan, maka Anda harus membayar akibatnya. Iwan meludah. Dia memiliki untuk mentolerir kekejaman Arthur bukan karena dia takut pada Arthur, tetapi karena rasa hormatnya. Meskipun Arthur telah mencapai tahap akhir yang munah dan jauh lebih kuat daripada dirinya, Iwan masih memiliki banyak trik termasuk kekuatan energi potensial terakhirnya. Kekuatan energi potensial jauh lebih kuat daripada Arthur sendiri. Jika Arthur memilih untuk tidak menerima petunjuk itu dan terus menyerangnya, Iwan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan energi potensial ranah pedang untuk melawannya. Kamu akan membuatku membayar? Kamu tentu saja sombong untuk usiamu, Iwan Gusnadi. Baiklah, aku ingin melihat apa yang ingin kamu tunjukkan. Ambil ini. Arthur kembali geram dengan kesombongan Iwan. Dia menyalurkan energinya yang mengirimkan bola api langsung ke arah Iwan, berniat membunuh si bodoh ini untuk selamanya dan membalas kematian cucunya. Kamu yang meminta ini ya? Iwan menjawab dengan tatapan dingin dan sececah kebencian melintas di matanya. Dia sudah sangat marah karena dituduh secara salah seperti ini. Dan sekarang Arthur mengancam akan membunuhnya. Tidak mungkin Iwan bisa duduk diam dan membiarkan rasa tidak hormat seperti itu. Dia merogoh sakunya bersiap mengeluarkan kekuatan energi potensial terakhirnya. Tiba-tiba segalanya berubah. Tunggu, Rizka tidak sabar lagi melihat Arthur hendak membunuh Iwan. Dia melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Arthur dan Iwan dengan tangan terlentang di sampingnya. Apa yang kamu lakukan, Rizka? Pergi dari sini. Arthur benar-benar terkejut dengan hal ini. Karena takut dia akan melukai Rizka secara tidak sengaja, Arthur tidak punya pilihan selain mengingat serangannya dan menghentikan langkahnya. Demikian pula Iwan membeku di tengah-tengah mengeluarkan kekuatan energi potensialnya. Kakek, tolong dengarkan aku. Akulah yang paling tahu tentang pertarungan Iwan dan Yonas. Iwan benar, dia tidak melukai Yonas sampai mendekati kematian sama sekali. Dan Yonas baik-baik saja ketika dia pergi dari sini. Aku yakin bukan Iwan yang telah membunuh Yonas. Dan kita perlu berpikir dua kali mengenai hal ini, pinta Rizka. Ia tidak pernah sekalipun menduga kalau Iwan adalah biang keladi kematian Yonas. Dan kini setelah melihat betapa kerasnya Iwan menyangkal semuanya, Rizka semakin yakin kalau Iwan tidak bersalah. Ini tidak masuk akal. Kebenarannya sangat jelas dan siapa lagi yang bisa menjadi pembunuhnya jika bukan Iwan, geram Aulus. Aulus benar, Rizka, lagi pula Yonas adalah sepupumu. Jadi bagaimana kamu bisa melindungi pembunuhnya? Kamu harus menjauh dari ini sekarang juga dan jangan mencoba menghentikanku untuk membalas kematian Yonas, jawab Arthur dingin. Tidak akan. Ada banyak celah dalam cerita ini, kakek. Paman, jika kalian berdua, Paman Aulus bersikeras membuat Iwan disalahkan, ini tidak akan ada gunanya selain membiarkan pembunuh sebenarnya lolos. Tolong pikirkan dua kali tentang hal ini. Rizka terus memohon. Kamu. Aulus dan Arthur sangat marah ketika mereka melihat betapa putus asanya Rizka memohon atas nama Iwan.